Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPA 1, kelompok biologi, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kade Ardelia Dwi Aprili, nomor absen 19 dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Davna Nikan Pratiwi, nomor absen 7. Nama saya Komang Karisma Dewi, nomor absen 5. Nama saya Nilo Putri Kayanti, nomor absen 21. Kami membuat sebuah media pembelajaran, yaitu sebuah paramecium. Untuk penjelasannya, dimulai dari saya, akan saya jelaskan. Jadi, apa sih itu paramecium? Paramecium ini adalah sebuah organisme uniseluler dengan bentuk menyerupai telapak sepatu. Bisa dilihat dari gambar yang saya bawakan ini. Ukurannya berkisar dari 50 hingga 300 mikrometer. Ukuran yang bervariasi dari spesies ke spesies, kebanyakan ditemukan di lingkungan air tawar. Paramecium ini merupakan eukariot bersel tunggal yang termasuk dalam kingdom Protista dan merupakan genus Protozoa Ziliata yang terkenal. Paramecium juga termasuk dalam filum Coleoptera. Sebelum lanjut ke bagian berikutnya, saya akan menyebutkan bagian-bagian paramecium. Saya tampilkan gambarnya di sini. Ini adalah gambar paramecium yang kami buat. Saya akan tampilkan juga gambarnya di sekitar sini. Untuk yang terluar, yang berbentuk seperti rambut-rambut ini disebut dengan cilia. Bagian berwarna hijau tua yang mengelilingi paramecium ini disebut juga dengan pelikel. Dan bagian hijau muda ini yang berada di cekungan ini disebut juga vestibulum. Dan bagian dinding vestibulum ini disebut juga dengan buccal ovular. Dan bagian ini, bagian depan vestibulum ini disebut juga dengan sel mulut. Untuk bagian berwarna hijau yang berbentuk lingkaran yang berada di sisi kiri maupun kanan atas, ini disebut juga dengan vakuola makanan. Bagian berwarna merah-merah ini yang berada di dekat makronukleus, ini namanya makronukleus. Ini disebut juga dengan sitoplasma. Berbentuknya seperti pil, tapi jika sampingnya ini berbentuk seperti lingkaran, namanya mikronukleus. Untuk yang berbentuk matahari ini terbagi menjadi dua bagian. Untuk yang bagian luarnya disebut juga dengan radiating canals. Untuk bagian dalamnya disebut juga vakuola cardinalis. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi vestibulum, mikronukleus, dan radiating canals pada paramecium. Yang pertama yaitu vestibulum atau celah mulut merupakan sesuatu yang berongga atau berlubang yang berada di bagian salah satu sisi paramecium yang berfungsi untuk memasukkan partikel makanan ke dalam paramecium. Selanjutnya yaitu mikronukleus. Mikronukleus merupakan nukleus atau inti sel yang berukuran kecil. Mikronukleus umumnya ditemukan berdekatan dengan makronukleus. Pada paramecium caudatum hanya terdapat satu mikronukleus, tetapi pada jenis paramecium berbeda mungkin ditemukan lebih. Contohnya paramecium aurelia terdapat 2 mikronukleus. Fungsinya adalah berperan dalam reproduksi seksual generatif atau konjugasi. Selanjutnya yaitu radiating canals. Radiating canals dikenal juga kontraktil vakuola canals, adalah tempat pembukaan di sitoplasma dari sel yang berfungsi untuk menahan akses air atau debris dari proses metabolisme atau pembuangan racun dari makanan yang dicerna atau sesuatu yang bukan makanan masuk ke dalam paramecium. Debris ini kemudian terjebak ke dalam kontraktil vakuola karena ditolak dari sel. Radiating canals ini mengitari kontraktil vakuola sehingga berbentuk seperti bintang atau bunga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada daerah eksternal atau kortikal yang disebut ektoplasma dan daerah internal atau medula dengan ukuran yang lebih besar yang biasa disebut endoplasma. Ektoplasma adalah bagian tubuh yang permanen dan dibatasi oleh lapisan endoplasma. Ektoplasma membentuk lapisan luar yang kuat, jernih, tipis, dan juga padat. Endoplasma ini berisi struktur trikosis, silia, dan pelikel. Fungsi trikosis pada endoplasma ini adalah sebagai organel pertahanan tubuh, reaktor terhadap rangsang dan luka. Endoplasma atau medula adalah bagian sitoplasma yang lebih cair dan tebal serta mengandung banyak butiran sitoplasma, inklusi, dan struktur lain yang bersifat khusus. Inklusi sitoplasma ini adalah mitokondria
aparatus Golgi, vakuola, dan juga chromidia. Struktur lainnya yaitu nukleus, vakuola kontraktil, dan vakuola makanan yang juga ditemukan pada endoplasma. Nah, untuk yang selanjutnya ada sitoprok atau lubang anal. Sitoprok ini digunakan untuk ekskresi puing-puing yang tidak dapat dicerna yang terkandung dalam vakuola makanan. Pada paramecium, pori anus merupakan daerah pelikel yang tidak tertutup oleh ridge atau silia. Dan daerah tersebut memiliki pelikel tipis yang memungkinkan vakuola menyatu ke dalam permukaan sel untuk dikosongkan. Dan yang terakhir ada sitostom atau mulut sel. Sitostom atau mulut sel adalah bagian dari sel yang dikhususkan untuk fagositosis. Biasanya dalam bentuk corong atau alur yang didukung mikrotubulus. Makanan diarahkan ke sitostom dan disegel ke dalam vakuola. Hanya kelompok protozoa tertentu seperti Ciliopora dan Exchavata yang memiliki sitostoma. Contohnya adalah Balantidium, coli, dan Ciliate. Pada protozoa lain dan dalam sel dari organisme multiseluler, fagositosis terjadi pada setiap titik pada sel atau makanan terjadi melalui penyerapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil adalah struktur yang berbentuk bulatan, kemudian terdapat kanal-kanal di sekitarnya, seperti gambar matahari. Terdapat cairan, dan juga jumlahnya ada 2. Vakuola kontraktil ini berfungsi mengatur tekanan osmosis atau osmoregulasis di dalam tubuh paramecium dengan cara membuang kadar air yang berlebihan dari protoplasma. Kemudian ada makronukleus. Makronukleus adalah nukleus atau inti sel yang berukuran besar. Dia mengandung DNA dan juga nukleolit. Makronukleus ini berperan dalam kegiatan metabolisme sel serta melakukan reproduksi secara aseksual atau vegetatif, yakni pembelahan biner. Dan ada vakuola makanan. Vakuola makanan adalah struktur yang berbentuk bulatan, non-kontraktil, ukurannya bervariasi, serta tersebar di sepanjang endoplasma. Vakuola makanan ini berfungsi sebagai organel pencernaan makanan. Sekian video penjelasan dari kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Om Santi Santi Santi.